warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Nur. Saya di sini dari kelas A3 19 NIM 13519101883. Saya di sini ingin memenuhi tugas mikrobiologi yang berjudul bakteri. Bakteri adalah organisme mikroskopis yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Mereka dapat hidup di lingkungan yang beragam, baik di dalam maupun di luar tubuh manusia, seperti tanah, air, sungai, serta air laut. Bakteri dianggap sebagai organisme purba yang pertama menghuni bumi, yakni sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Secara struktur, bakteri dikategorikan sebagai prokariota yang merupakan organisme bersel tunggal. Sel bakteri terdiri dari satu, kapsul. Kapsul adalah lapisan yang terdapat di luar dinding sel. 2. Dinding sel. Bagian ini terletak di luar membran plasma. Salah satu fungsinya adalah memberi bentuk pada bakteri. 3. Membran plasma. Membran plasma dapat ditemukan dalam dinding sel. Membran ini bertugas mengangkut bahan-bahan kimia. 4. Sitoplasma. Sitoplasma adalah zat gelatin yang terdapat di membran plasma ini, mengandung bahan genetik dalam ribosom. 5. DNA. DNA terletak di dalam sitoplasma dan berperan dalam perkembangan serta fungsi bakteri. 6. Ribosom. Partikel kompleks ini menjadi tempat protein dibuat atau disintesis. 7. Flageolum. Ini adalah alat yang digunakan oleh bakteri untuk bergerak. 8. Pili. Struktur ini berkontribusi terdapat penyebaran bakteri karena memungkinkan sel bakteri memindahkan bahan genetik ke sel-sel lain. Ada banyak sekali jenis-jenis bakteri. Salah satunya cara untuk membedakannya adalah dari bentuknya. Salah satunya yaitu contohnya berbentuk silinder. Bakteri yang berbentuk silinder seperti kapsul dikenal sebagai Bacilli untuk penyebutan jamak dan Bacillus untuk penyebutan tunggalnya. Contoh bakteri silinder adalah Lactobacillus acidophilus. Yang kedua yaitu spiral. Bakteri yang berbentuk spiral dikenal dengan nama Spirilla untuk penyebutan jamak dan Spirillum untuk penyebutan tunggalnya. Contohnya adalah Spirochaete. Bacillus adalah merupakan bakteri yang berbentuk batang. Bakteri berbentuk hasil memiliki bentuk yang beragam, juga diantaranya yaitu Monobacillus, yaitu bakteri yang berbentuk batang dengan susunannya tunggal atau satu. Contoh bakteri untuk Monobacillus yaitu Lactobacillus. Kedua yaitu Diplobacillus, yaitu bakteri yang berbentuk batang yang tersusun berpasangan atau bergandengan dua-dua. Contoh bakteri yang berbentuk Diplobacillus yaitu Diplobacillus pneumoniae. Yang ketiga yaitu Streptobacillus, yaitu bakteri yang berbentuk batang yang tersusun berantai atau menyerupai rantai. Contoh bakteri yang berbentuk Streptobacillus yaitu Azobacter. Yang kedua yaitu Bacillus anthracis. Yang ketiga yaitu Coccus. Coccus merupakan bakteri yang berbentuk bulat. Bakteri berbentuk Coccus dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain Monococcus, yaitu bakteri berbentuk bulat yang tersusun tunggal. Contoh bakteri yang berbentuk Monococcus yaitu Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua yaitu Diplococcus, yaitu bakteri berbentuk bulat yang tersusun berpasangan. Contoh bakteri yang berbentuk Diplococcus yaitu Diplococcus pneumoniae. Yang ketiga yaitu Streptococcus, yaitu bakteri yang berbentuk bulat dengan susunannya untuk membentuk rantai. Contoh bakteri yang berbentuk Streptococcus yaitu Streptococcus theromephilus S. Yang keempat yaitu Sarkina atau tetrat, yaitu bakteri yang berbentuk bulat dengan susunannya seperti kubus. Contoh bakteri yang berbentuk Sarkina atau tetrat yaitu Sarkina sp. Micrococcus luteus. Berdasarkan cara memperoleh oksigen, jenis-jenis bakteri dibagi menjadi dua, yaitu bakteri anaerob. Bakteri aerob adalah bakteri yang membutuhkan oksigen bebas untuk memperoleh energinya. Contoh bakteri aerob adalah Nitrosomonas. Bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen bebas untuk memperoleh energinya.
Energi ini diperoleh dari proses perombakan senyawa organik tanpa menggunakan oksigen yang disebut fermentasi. Bakteri anaerob dibedakan menjadi anaerob obligat dan anaerob fakultatif.